kasih di dalam Tuhan. Saya Tanti. Saya mau sharing sedikit. Di awal tahun 2021, tepatnya di tanggal 4 Januari, saya ngalamin demam tinggi, sakit kepala, leher juga sakit, dan itu berlanjut sampai tanggal 6. Lalu di tanggal 6 saya memutuskan untuk cek swab antigen. 2 jam kemudian saya keluarlah hasil swab antigen. Saya berharap hasilnya adalah negatif. Namun Tuhan punya rencana yang lain buat saya pribadi. Hasilnya adalah positif. Saya kaget. Saya nangis. Saya tanya lagi sama susternya, "Suster, saya beneran positif?" Susternya sambil senyum-senyum, "Iya Bu, Ibu hasilnya positif." Saya hanya bengong aja, kok bisa gitu. Lalu saya telepon suami, saya bilang saya hasilnya sudah keluar dan hasilnya positif. Lalu saya minta suami juga untuk cek juga sepulang kantor itu, saya minta untuk dia cek swab antigen juga. Dan suami cek swab antigen, hasilnya puji Tuhan negatif. Dan kedua anak saya, Tania dan Carol, saya memutuskan untuk menunggu sampai tanggal 10. Lalu di situ saya bergejala berdatangan. Itu seluruh badan saya ngilu. Ngilunya bukan ngilu biasa, tetapi ngilu yang sungguh luar biasa. Sakit kepala yang sungguh luar biasa. Lalu saya juga gak nafsu makan. Seperti lihat makanan itu adalah perut saya kenyang. Penciuman saya hilang juga. Dan saya ada diare juga. Di tanggal 7-nya saya juga rasa nafas saya pendek. Jadi nggak seperti biasanya leluasa nafasnya. Tapi saya nggak bilang sama suami kalau saya nafasnya pendek. Saya hanya minta suami mendoakan saya saja. Lalu di tanggal 10 saya minta anak-anak untuk dicek juga, swab antigen juga. Tanggal 10 itu hari Minggu, pagi-pagi mereka sudah dibawa untuk cek sama suami. Dan pada saat suami perjalanan untuk mengambil hasilnya anak-anak, saya sesek. Nafas saya ngos-ngosan. Di situ saya rasa takut, sangat takut. Saya sangat khawatir. Asli saya takut banget. Dan di situ saya pun diare. Pokoknya semua gejala adalah saya alamin. Paket komplit. Saya di situ saya benar-benar nafas saya ngos-ngosan. Itu di dalam diri saya takut setengah mati. Saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau sekarang. Tuhan, boleh nggak saya dikasih kesempatan? Saya belum banyak yang saya lakukan buat Tuhan gitu. Boleh nggak saya minta dikasih kesempatan, dikasih waktu sama Tuhan gitu. Saya bolak-balik, saya nggak berani untuk duduk, saya nggak bisa berani juga untuk goler. Saya hanya benar mandir dengan apa saya yang tersendat-sendat, saya sesak sekali. Saya telepon suami karena dia lagi perjalanan untuk mengambil hasil tes anak-anak. Saya telepon suami untuk supaya cepat-cepat sampai rumah gitu. Suami juga panik. Sampai rumah saya langsung dibawa ke UGD. Di situ saya dikasih bantuan oksigen. Lalu dari rumah sakit pun diminta saya untuk PCR.
Di situ kita mencari untuk VCR yang tercepat, dibantu dengan teman saya untuk cari VCR yang tercepat dan paling tidak lebih murah karena harganya mahal. Dan dapatlah saya waktu itu langsung saya VCR. Hasilnya adalah hari Senin, karena anak saya ternyata yang besar itu positif tania, tapi mereka OTG. Anak saya yang satunya negatif. Karena tania positif, jadi kita berdua sekalian akhirnya PCR juga dua-duanya. Hasilnya besokannya adalah positif, tetap positif. Saya waktu hari Minggu itu saya bingung. Saya sama Tania positif, sedangkan suami dan Carol negatif. Saya bingung. Saya mau taruh anak di mana? Saya mau nitipin dia kemana? Karena kakak saya, ponakan saya juga kena. Yang kakak satunya lagi juga sedang isolasi mandiri di rumah. Jadi saya bingung, Tuhan saya mesti gimana? Saya yang keluar atau dia yang keluar? Gitu. Tapi Tuhan buka jalan lagi. Tuhan tolong, itu bisa lewat siapapun gitu. Saya punya teman, dia tahu kalau saya positif dan anak saya yang kecil negatif. Akhirnya teman saya bawa ini anak, mereka urus sampai saya pulang. Itu saya udah rasanya udah, aduh Tuhan terima kasih kalau sudah sudah Tuhan buka jalan gitu. Jadi saya udah lebih blok. Tapi pada saat itu teman-teman gereja juga gembala kita Pak Joko dari kelompok saya juga memutuskan untuk kita berdoa gitu, jam 7 malam waktu itu hari Minggu. Dan sebelumnya itu saya benar-benar nggak bisa tidur, tidak pernah bisa tidur selama saya terkena positif. Itu saya nggak bisa tidur, tidak bisa nyenyak tidur, setiap malam nggak bisa tidur. Dan pada saat itu hari Minggu itu tengah malam itu jam 12 tetap saya juga nggak bisa tidur. Saya meremin, saya berusaha untuk merem, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya kemana-mana. Yang inilah itulah banyak sekali yang bermunculan di pikiran gitu. Dan saat saya jam 12 malam itu saya meremkan mata saya, disitulah Tuhan seperti berbicara begini, hai Tanti, kenapa kamu mesti takut? Kenapa kamu mesti takut? Kamu itu tidak apa-apa. Dan Tuhan itu seperti memperlihatkan ke saya itu gambar virusnya itu yang tajam-tajam itu. Tuhan seperti ditaruh di benak saya, di pikiran saya, di bayangan saya. Itu Tuhan taruh bahwa kamu sekarang sedang menginjak-injak tuh virusnya itu. Seperti orang yang lagi menaikkan tangga, saya lagi berjalan menginjak-injak itu si gambarnya si virus itu, saya sedang menginjak itu satu persatu anak tangga itu, dan anak tangga itu adalah virusnya itu, gambar virusnya itu satu-satu saya injak. Dan disitulah Tuhan sampai saya keluar pun, sampai saya sembuh, itu adalah di pikiran saya, di benak saya bahwa saya pagi, begitu saya pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aduh kok saya bisa tidur pules, dan iya Tuhan, betul, saat ini saya sedang menjadi virus dan saya sudah menang. Ibu sudah saya kalahkan, virus sudah saya kalahkan, saya sudah menang, saya sudah bebas dari virus. Itulah Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Dan di saat itu juga saya mendapatkan isolasi mandiri di Talon, yang dimana sebetulnya masuk Talon itu agak susah karena penuh dan banyak orang yang terkena. Jadi saya harus antri. Tetapi Tuhan tolong, pada saat hari Senin itu 18 orang dipulangkan dan saya bisa masuk ke situ. Saya isolasi mandiri berdua dengan anak saya di situ banyak juga bertemu dengan teman-teman yang lain gitu, dan luar biasa di sana juga untuk makan segala macam itu adalah gratis, dan orangnya ramah-ramah. Saya salut dengan para astronotnya, relawannya, luar biasa.
itulah kesaksian saya di mana Tuhan menolong saya. Kalau bukan Tuhan yang tolong saya nggak tahu. Tapi itulah Tuhan kita luar biasa, dan jangan pernah takut. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada, dia akan selalu pegang tangan kita dalam keadaan apapun, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Semoga menjadi berkat buat saudara-saudara kita